Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Senang sekali saya Sekar Pangesti dapat kembali hadir untuk membersamai Anda dalam program Kota Kita. Berbicara tentang kemanusiaan, kepedulian dan aksi nyata untuk sesama, pemirsa, tentu kita tidak bisa lepas dari peran Palang Merah Indonesia atau PMI, sebuah lembaga kemanusiaan yang tentunya hadir selama puluhan tahun di tengah masyarakat, mulai dari pelayanan donor darah, penanganan bencana, hingga aksi sosial yang menyentuh langsung kehidupan kita. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidang kemanusiaan dan PMI. Tapi sebelum itu kami membuka kesempatan untuk Anda dapat memberikan pertanyaan. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 6793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan kali ini kita sudah menghadirkan Dr. Dwi Eka Ratri Weningsari selaku Kepala Bagian Pengelolaan Darah PMI Kota Surakarta, dan juga ada Mas Burhanuddin Ahmad AMDKep selaku staf di P2D2S atau Pencari Pelestari Donor Darah Sukarela PMI Kota Surakarta. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Dr. Wening dan juga Mas Burhan hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Iya, alhamdulillah. Ya, terkait peran PMI yang kita tahu begitu ya. Terkait juga kontribusi untuk memberikan darah kepada masyarakat, khususnya memang yang dibutuhkan untuk berbagai kesehatan dan juga mungkin di tengah bencana dan sebagainya. Ini sebelum itu kita ingin lebih tahu dulu Bu Dwi atau Dokter Dwi ya. Maaf, Mas Burhan, kita ke Dokter Dwi terlebih dahulu. Kita lebih tahu, gimana terkait tugas dan juga fungsi PMI. Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa dulu. Dokter Wening, ini apa sih sebenarnya tugas dan juga fungsi dari PMI dan bagaimana PMI berperan di kehidupan sehari-hari? Silakan. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Sekar juga. Jadi PMI itu adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan ya. Kita bersifat netral dan mandiri gitu ya. Kita ya biasanya kalau tugas-tugas PMI itu sebenarnya memberikan bantuan kemanusiaan baik dalam segala situasi, misalnya bencana, konflik, atau misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian PMI juga ada bergerak di bidang layanan darah. Dalam hal ini kita berusaha untuk memberikan atau mencukupi darah yang aman dan berkualitas untuk pasien dan rumah sakit gitu ya. Kita juga misalnya mungkin PMI juga sering ditemui mungkin di jalan-jalan kalau ada kecelakaan, juga sering ya memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Kita juga PMI ada relawan juga gitu. PMI juga membina relawan gitu. Ya dari misalnya PMR, KSR, dari segala tingkatan gitu ya. Kemudian kita juga beriringan dengan pemerintah dalam bidang kesehatan selain pelayanan darah. Kemarin misalnya pas COVID kita juga berperan aktif untuk penyediaan plasma konvalesen. Seperti itu secara garis besarnya di PMI. Biasa sekali. Dokter Dwi ya. Jadi PMI ini bukan sekedar pengelola darah saja, tapi juga lembaga kemanusiaan yang punya misi luas sekali. Mulai dari penanggulangan bencana bisa, kemudian pertolongan pertama hingga edukasi kesehatan kepada masyarakat. Tadi juga ada edukasi untuk relawan PMI sendiri. Penting bagi pemirsa ini untuk tahu bahwa PMI memang luar biasa bekerja di banyak lini kemanusiaan. Baik, kemudian kenapa kita harus berdonor darah gitu? Selain kita tahu darah belum ada gantinya ya Mbak. Jadi kan memang ada beberapa mungkin penyakit atau misalnya memang pasien memerlukan darah, misalnya ketika operasi atau kecelakaan misalnya keluar darah banyak kan harus diganti dengan darah juga. Jadi kenapa kita harus berdonor, karena yang membutuhkan juga
banyak gitu ya. Jadi manfaat donor selain membantu menyelamatkan nyawa pasien, kita secara kalau dari segi pendonor itu sel darah kita akan berganti gitu ya. Sel darah merah kita kan diambil, kemudian nanti tubuh akan memproduksi sel darah merah yang baru gitu. Jadi akan berganti setiap setelah donor. Kemudian manfaat yang lain mengurangi resiko untuk penyakit jantung juga, karena kan aliran darah jadi lancar, jadi ketika diambil memproduksi darah baru, aliran darah lancar, jadi mengurangi untuk terjadinya penyakit jantung gitu. Selain itu juga sebenarnya setelah donor itu juga akan berkurang karena berat badan. Tapi berkurang ada berapa ini, Bu? kalorinya terambil. Menurut penelitian memang ada sekian kalori terambil. Jadi cuman kan kadang mungkin habis donor tuh lapar ya. Jadi habis donor makannya banyak, ya itu yang meningkatkan jadi berat badannya naik. Itu juga bisa gitu ya jadinya. Jadi nggak turun berat badan, malah naik berat badan karena habis donor makannya terlalu banyak gitu. Selain itu juga secara tidak langsung kita ngecek kesehatan pada pendonor sendiri ya, karena kan untuk lolos jadi pendonor kan ada tahapan pemeriksaannya gitu. Nanti kalau sudah lolos di seleksi awal, darahnya diambil, kemudian darah itu juga diperiksa, ada beberapa parameter kesehatan yang diperiksa yang bisa menular melalui transfusi. Gitu. Baik. Dan ternyata manfaat donor darah ini tidak hanya bagi penerima saja ya, seperti yang disampaikan oleh dokter begitu, tapi juga bagi pendonor itu sendiri. Karena tubuh juga jadi lebih sehat, kemudian sistem peredaran darah lancar, dan tentu saja ini adalah pahala kemanusiaan karena membantu nyawa orang lain. Insya Allah. Iya. Kemudian tadi Ibu sampaikan bahwa ada tahapan untuk pemeriksaan juga. Kalau misalnya ini masyarakat atau kita ingin berdonor darah, bagaimana alur atau proses donor darah di PMI, kemudian dari awal hingga selesai? Dari dokter atau dari Pak Burhan? Mungkin dari Mas Burhan secara detail bisa teknisnya. Silahkan ini Mas. Kalau untuk alur pendaftaran donor darah, tentunya ada beberapa syarat yang mungkin harus dipenuhi seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan lagi perempuan seperti itu. Untuk berat badan minimal 45 kg. Kemudian usia minimal 17 tahun. Kalau masih 16,5 tentu juga belum boleh ya. Kemudian dalam keadaan sehat, dalam hal ini ya tidak sedang mengkonsumsi obat. Tentunya obat antibiotik, kemudian antipiretik atau anti panas, kemudian anti alergi seperti itu. Tidak sedang vaksin yang memerlukan nanti ada jarak tertentu. Kemudian nanti kalau ada beberapa obat obat yang masih diperbolehkan untuk donor, yaitu obat tensi misalnya, kemudian obat gula seperti itu. Nanti kalau ada pengidap gula itu sudah insulin, sudah mengonsumsi suntik insulin, itu sudah tidak diperbolehkan donor lagi. Seperti itu. Kemudian obat jantung itu juga tidak diperbolehkan untuk donor dulu. Mungkin seperti itu. Kemudian alur berikutnya setelah itu tentu harus menggunakan identitas. Jadi harus punya identitas, menggunakan KTP untuk mendaftar itu. Karena nanti kita juga harus mencocokkan juga. Nah, takutnya nanti kalau disalahgunakan dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Jadi tadi ya untuk alurnya, dan juga ada beberapa persyaratan terkait usia, kemudian minimal berat badan, ini juga perlu diperhatikan gitu ya. Tadi Mas Burhan bilang kalau 16,5 ya belum boleh gitu. Pokoknya minimal harus 17 gitu ya. Dan juga berat badan ini 45 kilo. Berarti tetap harus memenuhi kebutuhan berat badan dulu ya Ibu ya. Kitanya harus sehat dulu kalau kita mau menolong orang lewat donor darah gitu. Kemudian ini tadi kan untuk persyaratan dan juga prosedur,
Kalau misalnya kita baru pertama kali untuk mendonorkan darah, dokter, gimana cara berdonor darah untuk yang baru pengalaman pertama begitu? Bisa datang ke PMI atau melalui kegiatan mobile unit. Ya biasanya nanti kegiatan mobile unit di mana aja gitu bisa diakses di mungkin IG-nya PMI juga biasanya di situ tertera nanti hari ini mobile unitnya kemana aja, di mana aja. Kita juga weekend ada mobile unit di mall juga gitu. Selain jalan-jalan bisa gitu ya, sambil jalan-jalan menikmati suasana di mall bisa donor mampir gitu. Donor darah itu setidaknya jangka waktunya berapa? Misalnya sekali ini donor darah harus menunggu berapa lama lagi begitu? 60 hari sih kalau ya yang reguler donor darah. Ya kami harapkan bisa rutin untuk donor setiap 60 hari sekali. Itu bagaimana tipsnya kalau ada orang rutin sekali donor darah begitu? Apa yang katanya mereka jaga? Atau ada dari dokter atau Mas Burhan ini tipsnya dari mereka yang rutin begitu dan lancar untuk diambil darahnya? Ya, nanti mungkin Mas Burhan bisa menambahi tipsnya. Makanya itu kenapa kita harus rutin donor, kan secara nggak langsung kita harus menjaga gaya hidup kita nih biar sehat, biar lolos nanti kalau donor gitu ya. Jadi kita harus menjaga bagaimana gaya hidup kita harus biar bisa donor gitu ya. Yang pertama mungkin terutama mungkin bagi perempuan gitu, karena kita juga ada periode tiap bulan ya. Itu sebenarnya mungkin HB-nya normal, cuman kan untuk donor HB minimal 12,5. Jadi untuk itu harus mengkonsumsi misalnya protein atau daging merah gitu, karena kalau protein yang berwarna merah atau daging merah itu mengandung banyak kandungan zat besinya. Kemudian banyak mengkonsumsi sayur buah yang banyak mengandung zat besinya, misalnya kayak bayam gitu yang hijau-hijau. Kalau buah yang banyak mengandung vitamin C gitu. Itu kemudian kurangi konsumsi teh. Iya, karena ada di dalam kandungan teh namanya tanin, itu dia mengurangi menghambat penyerapan zat besi. Jadi mungkin sudah banyak makan sayur, buah, protein, cuman tiap kali habis makan minumnya teh. Kalau mau minum teh jeda dulu. Paling enggak 1,5 jam setelah makan baru, biar terserap dulu baru minum. Baik. Gitu. Terima kasih dokter. Jadi perbanyak konsumsi daging merah juga, kemudian protein dan tipsnya tadi untuk minumnya kalau bisa nggak langsung teh begitu karena mengandung tanin tadi. Dari Mas Burhan ada yang ditambahkan? Mungkin untuk membiasakan berdonor darah tadi sudah disampaikan Dr. Oning. Memang donor darah ini kalau bisa menjadi lifestyle kita, lifestyle kita, apalagi sekarang itu sudah banyak dibuka mobile unit gerai-gerai di mana saja. PMI itu setiap Jumat itu juga kita buka donor darah di Masjid Syekh Zayed. Iya, kemudian dari tahun kapan ini Mas? Atau dokter? Sebenarnya sudah lama sih, cuman kadang beberapa berhenti gitu. Ini mulai lagi digiatkan lagi gitu. Iya, kemudian ada di Solo Square, Solo Paragon, kemudian kalau malam minggu itu di Koridor Gatsu, itu juga kita juga buka di sana. Barangkali yang teman-teman yang malam mingguan atau sambil malam mingguan jalan-jalan bisa mampir donor darah seperti itu. Iya, nah ini disampaikan juga dari Dr. Woning dan juga Mas Burhan kalau bisa justru donor darah ini menjadi lifestyle gitu ya. Betul. Otomatis kalau kita ingin rutin mendonorkan darah, kita juga akan menjaga
apa yang kita konsumsi Iya, dan juga kita mengelola tubuh ini mungkin dengan olahraga Iya, dan sebagainya. Sepenting itu ya Iya. untuk olahraga, Dokter Wening. Iya. Tapi sekarang kalau dilihat terkait olahraga, banyak masyarakat atau anak muda bahkan yang Iya. sudah mulai tersadar. Iya, betul. Bagaimana tanggapannya nih, Dokter Wening? Saya sangat setuju sekali ya, walaupun mungkin awal-awal mungkin FOMO ya. Iya, iya. Tapi kan itu kalau saya ya itu jadi motivasi pertama ketika sudah merasakan mungkin oh kok enak ya gitu kan, nanti kan jadi bukan karena ikut-ikutan lagi, memang sebagai suatu kebutuhan gitu. Jadi saya harapkan juga donor darah seperti itu gitu ya. Dengan rutin donor kan kita ya dari memperhatikan apa yang kita konsumsi, istirahat cukup, kemudian olahraga agar tubuh kita sehat, darah kita juga sehat sehingga bisa untuk didonorkan gitu. Baik. Terkait ajakan juga untuk berdonor darah rutin, kemudian menjadikannya itu lifestyle. Kalau bagi untuk yang pertama kali mungkin mendengar kata darah ini, waduh darah gitu. Tapi apalagi donor gitu ya. Mungkin di sekitar lingkungannya itu juga bukan hal yang biasa gitu. Apa langkah pertama untuk mengedukasi mungkin saya atau pemirsa juga ini untuk bahwa donor darah ini adalah sebuah hal yang bukan hal yang menakutkan begitu. Dari Dokter Wening? Ya, itu biasanya kita memang mengedukasi sih Mbak ya, memberikan penjelasan. Mungkin awalnya memang kalau baru pertama kali mungkin melihat donor itu serem gitu ya. Itu cuman tidak sesakit yang dibayangkan gitu. Ya saya bohong kalau dibilang nggak sakit, nggak mungkin. Ya rasanya seperti suntik sih, disuntik gitu. Kalau sudah pernah merasakan disuntik ya rasanya seperti itu. Jadi ketika sakitnya ya ketika jarum ditusukkan itu, selama proses donor sih tidak ada rasa apa-apa sih gitu. Ya. Kemudian apa ya? Kalau sudah pendonor-pendonor itu yang sudah terbiasa donor itu, mereka bilangnya itu bikin ketagihan pertama. Yang kedua, kalau sudah waktunya donor kok belum dipanggil donor atau belum bisa donor, itu rasanya kayak badannya sakit semua. Mungkin itu nanti bisa dirasakan aja sendiri dulu. Gitu. Jadi nanti yang baru pertama kali donor atau mau mulai donor, silakan nanti dicoba dulu. Jadi nanti akan merasakan yaitu tadi rasa ketagihan, kemudian rasanya badan nggak enak kalau nggak donor seperti itu. Ya selain itu tadi yang disampaikan Dr. Wening, memang proses donor itu mau nggak mau ya sakit karena harus disuntik ya. Pakai jarum. Cuman satu-satunya jalan ya lewat situ. Karena ya tapi kita juga memastikan petugas kami dengan segala kompetensinya, insya Allah akan melakukan yang sebaik-baiknya. Karena buktinya tadi ada yang bilang ketagihan gitu ya. Kalau tidak donor justru badan rasanya sakit. Ada juga yang menyampaikan bahwa ketika donor ini kok belum berhasil, mungkin dari HB-nya dan sebagainya, rata-rata begitu ya. Itu katanya kok sedih banget. Saya betul-betul dicoba, mungkin diminumin kopi atau apa biasa. Atau makan semangka kadang gitu, atau jambu mungkin ya gitu biar HB-nya naik. Kalau HB naik itu nggak sesingkat kalau misalnya mungkin tensi istirahat gitu, mungkin 15 menit 20 menit bisa turun yang tensinya tinggi. Cuman kalau HB memang butuh proses gitu ya. Jadi ya itu tadi mungkin bisa atau boleh misalnya mengkonsumsi suplemen gitu ya, vitamin, multivitamin yang mengandung zat besi juga boleh gitu untuk menaikkan kadar HB gitu. Baik. Itu ya. Baik. Nah, pemirsa, bagaimana untuk edukasi dari PMI Kota Surakarta hari ini? Dan ini semoga membangkitkan semangat atau menjadi pemantik semangat berdonor darah. Karena yang pertama adalah selain untuk membantu untuk manusia yang lain, ini ternyata manfaatnya juga buat kesehatan kita gitu betul, ya. Itu juga bisa menjadikan motivasi.
karena juga menjadi ladang pahala insya Allah. Iya, insya Allah. Gitu. Sering bekerja sama dengan siapa ini dokter biasanya untuk PMI Kota Surakarta? Lembaga-lembaganya banyak, salah satunya MTA juga gitu. Kita berterima kasih sekali pada MTA gitu yang kalau kadang stok menipis kita telepon MTA langsung gitu ya dibantu gitu. Ada beberapa juga instansi dari pemerintah gitu ya, sekolah-sekolah gitu. Kemudian kita juga di gereja-gereja juga gitu ya. Kemudian kita ke ya lembaga pemerintah dan swasta juga gitu, banyak rumah sakit juga. Tapi apakah PMI ada menambahkan? Oh iya, untuk kegiatan kita kerjasamanya juga dengan tingkat Karang Taruna gitu juga. Kemudian mungkin biasanya ada mahasiswa-mahasiswa yang KKN seperti itu juga biasanya minta untuk donor darah, masjid-masjid juga seperti itu juga. Ya kita kerjasamanya semua lapisan masyarakat lah pokoknya dengan pemerintah juga. Karena apa ya, stok darah di PMI Solo ini distribusinya memang banyak sekali. Ya. Kalau untuk secara skala usia, tentang usia ini yang paling banyak ini usia berapa untuk yang sering mendonorkan darah begitu? Ya memang kalau usia sih di atas ini ya 20-an tahun ke atas ya. Malah justru yang sudah sepuh-sepuh itu malah lebih semangat. Ya, betul. Seperti itu. Makanya itu tadi saya bilang donor darah ini harus menjadi lifestyle, yaitu dimulai dari usia 17 tahun atau Gen Z sekarang itu harus dibiasakan untuk ya aksi sosial seperti ini, seperti itu. Ya mungkin kita nanti kita akan lebih sosialisasi lagi lah ke teman-teman, kita buat yang semenarik mungkin nanti. Siap. Tapi terkait sosialisasi ini sudah masuk ke ranah kampus gitu juga sudah ya, atau Karang Taruna tadi juga disampaikan? Sudah ya. Sudah. Semuanya. Tanggapan dari teman-teman mahasiswa bagaimana? Iya memang kalau mahasiswa itu seperti UNS, kemudian UMS, kemudian ada dari Indonesia dan lain sebagainya. Pokoknya kampus-kampus di Solo itu sudah sering mengadakan donor darah seperti itu. Cuma nanti dari SMA juga kita sudah masuk juga, SMA MTA juga pernah rutin malah itu. Kemudian SMA negeri gitu juga. Ya, semuanya di Solo SMA 1, 2, 3, 6 dan sebagainya. SMP pun kita juga masuk, cuman guru-gurunya yang donor, bukan siswanya. Usianya tadi ya, 17 tahun. Ya baik, melihat semangat dari teman-teman adik-adik mahasiswa dan juga mungkin yang SMA ini, ya ikut happy, ikut bangga juga begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen kedua. Kita ingin mengetahui seperti apa stok darah di PMI Kota Surakarta, dan kita akan break sejenak ya untuk dokter dan juga Mas Burhan. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kota Kita. Sumangga donor getih wonten PMI Kota Surakarta supados stok tansah aman kagem masyarakat. Setetes getih panjenengan migunani sanget tumrap sesami ingkang betahaken. Monggo donor sakmenika. Nuwun. Salam kemanusiaan. Stok darah di PMI Kota Surakarta harus tetap aman. Masyarakat Solo dan sekitarnya, ayo bantu dengan donor darah secara rutin. Karena darah kita menyelamatkan sesama. Terima kasih. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program Kota Kita. Dan kita juga masih tentang PMI di garis depan kemanusiaan. Kami membuka kesempatan untuk Anda dapat memberikan pertanyaan atau berinteraksi dengan narasumber kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp message dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan kita juga masih dibersamai
Dr. Dwi Ekaratri Weningsari selaku Kepala Bagian Pengelolaan Darah PMI Kota Surakarta, dan juga ada Mas Burhanuddin Ahmad AMDKep selaku staf di P2D2S ya, Pencari Pelestari Donor Darah Sukarela PMI Kota Surakarta. Masih semangat tentunya ya hari ini. Baik, terkait stok darah ya untuk di PMI yang Kota Surakarta, ini untuk golongan darah A di seluruh komponen dari WB, PRC, tapi RC ya, DC, FFP ini jumlahnya ada 333. Bisa pemirsa saksikan di layar kaca Anda. Kemudian untuk golongan darah B ini jumlahnya ada 563. Kemudian untuk golongan darah O ada 266 dan juga untuk AB ini ada 217. Ya. Ya, langsung saja ke Bu Dr. Wening dan juga Mas Burhan ini ya, terkait stok darah PMI mungkin bisa lebih dirincikan memang seperti ini adanya begitu ya? Ya, ini untuk stok hari ini Untuk ya, stok hari ini ya. seperti yang tertera di layar tadi. Baik, kemudian Dr. Wening, Ya. faktor apa sih yang paling sering ini menyebabkan stok darah terkadang menipis begitu? Ya, kalau untuk saat ini memang kebutuhan PMI Solo banyak gitu ya. Permintaan dari rumah sakit atau kadang kita juga ada permintaan dari PMI lain gitu, kayak misalnya Klaten gitu yang sekitarnya gitu. Itu kemudian nah pas kondisi sekarang juga karena masa liburan mungkin ya pendonor jadi berkurang kemarin masa liburan itu. Dan sebenarnya itu setiap tahun sebenarnya sudah kita prediksi sih, kalau misalnya di bulan awal tahun tuh mesti pendonor akan berkurang gitu ya, akhir tahun sampai awal tahun karena musim liburan. Cuman kemarin kebutuhan benar-benar meningkat sekali. Jadi kita kemarin stoknya sempat sangat menipis gitu. Jadi meningkatnya dibutuhkan untuk hal apa? Kemarin kebetulan yang paling banyak dibutuhkan kemarin adalah PRC golongan O gitu, yang kemarin gitu. Baik, mohon maaf Dr. Wening dan juga Mas Burhan, ini sudah ada telepon yang masuk dari pemirsa, kita angkat terlebih dahulu ya. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ini dengan Bapak siapa? Dari mana? Saya Ardan dari Karanganyar. Oh, Bapak Ardan dari Karanganyar. Silahkan, apa yang ditanyakan kepada Dr. Wening dan juga Mas Burhan ini? Sebenarnya mau curhat saja ini, Bu. Oh ya, curhat. Saya ingin sekali donor, tapi saya itu takut jarum. Oh, Kalau melihat jarum itu udah sangat dingin gitu. ya. Terus kemarin sempat memberanikan diri untuk daftar, kemudian nggak jadi. Nah, ini tolong tipsnya agar berani donor darah itu seperti apa, Dok? Ya, mungkin itu saja. Baik, ya. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kita akan coba jawab begitu ya. Nah ini berarti seperti yang saya sampaikan tadi, sih ada yang takut jarum gitu ya. Baik, dari Dr. Wening dulu, apa ide tipsnya? Ya, sebenarnya memang kan kalau melihat jarumnya memang itu ya kok gede banget gitu ya. Tapi kalau jarumnya nggak gede kan nanti darahnya nggak bisa ngalir keluar gitu ya. Sebenarnya ya, kalau yang bisa mengatasi rasa takut adalah diri kita sendiri sih gitu. Tapi banyak ya, saya cuman ya berdasarkan pengalaman aja, ada beberapa awalnya takut, kemudian setelah donor saya tanya gitu gimana rasanya gitu. Ya dok, memang apa ya sakit, tapi ya itu tadi tidak sesakit yang dibayangkan gitu, karena kan sebelum mencoba kan kita nggak tahu rasanya ya, kadang sudah
mengira-ngira duluan ya, itu mungkin yang akan menambah takut gitu ya. Kalau misalnya memang secara sugesti takut, misalnya nggak usah dilihat juga nggak apa-apa gitu ya. Yang ditusuk misalnya sebelah kanan, kita noleh sebelah kiri gitu. Jadi biar untuk mengurangi rasa takut, tapi ya kita sebagai petugas berusaha sesuai dengan kompetensi kita, berusaha sebaik-baiknya untuk melayani para pendonor. Iya, gitu. Itu ya tipsnya dari dokter. Tapi kita apresiasi tadi sudah berusaha mendaftar gitu ya. Iya, betul. Kita juga sudah misalnya berani mencoba, itu sudah kita apresiasi sih. Iya. Nanti lain kali bisa sampai ditusuk mungkin. Berani gitu. Ya, terima kasih Dokter Wadi. Kalau dari Mas Burhan ada yang tambahkan? Ya, ya itu tadi. Mas Ardan ini sudah mau mencoba, itu sudah model. Pokoknya motivasi pertama itu mau nyoba daftar dulu. Nah, kemudian nanti meningkat lagi, sudah berani melakukan pemeriksaan dulu. Wah, sudah lolos, nanti ditingkatkan lagi. Biasanya udah lolos itu mau masuk untuk ditusuk aja masih takut. Akhirnya ya nanti ditingkatkan lagi, sudah mau ditusuk. Nah, nanti dicoba aja sendiri. Teriak aja boleh. Asal jangan gerak. Iya, jangan gerak. Pokoknya teriak aja boleh. Ya, pokoknya dimotivasi terus dirinya sendiri untuk donor darah ini. Nanti dirasakan aja sendiri. Rasanya gimana setelah donor, kemudian ketagihan dan lain sebagainya, nanti bisa dirasakan aja sendiri. Ya gitu Mas Ardan. Tipsnya langsung dari PMI gitu ya. Oke, baik. Tadi ya. Dan kalau misalnya mau mendonor, misalnya kita sudah lolos di tensi atau HB, itu juga harus yakin ya, karena pernah ada yang tidak tuntas gitu. Jadi di tengah jalan karena macet, terus kayak mau pingsan gitu katanya gitu. Iya, karena takut akan mempengaruhi tubuh kita juga. Jadi sebenarnya kalau donor itu harusnya mengerilek gitu. Jadi pembuluh darah akan melebar gitu, aliran darah lancar gitu. Nanti akan mempercepat prosesnya. Tapi kalau memang sudah merasa takut gitu kan, otomatis efek di dalam tubuh kita juga akan semakin berefek. Jadi pembuluh darahnya akan menyempit, mengecil, jadi alirannya jadi kurang lancar gitu. Malah ya itu tadi, jadi mungkin ada keluhan mual, pusing gitu. Kalau sebenarnya kalau khususnya untuk donor yang pertama gitu, persiapkan benar-benar tidur cukup, sudah 3 jam sebelumnya sudah makan, itu biasanya sih nggak kecapean. Misalnya sebelum-sebelumnya nggak kecapean, itu biasanya aman-aman saja sih. Kecuali mungkin kadang belum sarapan, apa tidurnya kurang, itu nanti setelah donor mungkin agak sedikit pusing atau mual gitu. Itu memang ada efeknya sedikit ya gitu. Tetap ada namanya darah diambil gitu ya. Baik, kemudian pernah mendengar cerita bahwa ada yang habis operasi begitu, kemudian berdonor darah, kemudian habis itu merasa lemas dan pingsan, itu apakah ada hubungannya begitu? Karena mungkin kita sebenarnya memang kalau setelah operasi mau donor, operasinya maksudnya masih kontrol atau tidak. Kalau memang sudah dinyatakan sembuh dan ketika operasi kita tanya. Baik, mohon maaf Dokter Wani, ada telepon yang masuk. Terlebih dahulu, mohon maaf. Baik, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik. Saya mau Mbak, yang dulu tuh pernah ya saya pengalaman mau donor itu. Mohon maaf terlebih dahulu, ini dengan Mbak siapa? Asalnya dari mana? Ya, saya dari Wonosari, Mbak. Oh, Mbak Dono dari Wonosari. Silakan, Mbak. Iya. Itu saya punya pengalaman ya. Pertama kali saya mau donor itu, saya padahal berat itu 46,5 nggih, langsung ditolak. Katanya kalau di wilayah Klaten itu berat harus 48. Nah itu Mbak yang bikin saya sampai sekarang itu kayak kurang gimana ya, agak sakit hati gitu maksudnya sama itu yang menerima donornya itu. Sebenarnya kan 45 ya. Ini saya mau minta penjelasannya ya Mbak, apa benar kalau
itu di daerah Klaten seperti itu. Padahal saya sebelumnya udah searching kan, kayaknya ya 45 aja gitu semua berat badan itu yang menjadi aturannya gitu. Terus sama sekarang saya jadi kayak agak gimana, agak sakit hati mau donor itu kayak agak sebel gitu loh Mbak. Mohon maaf ya. Sebenarnya saya ingin sekali bisa donor. Gitu saja Mbak, mohon penyelesaiannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dono atas pertanyaannya, langsung dijawab ini dokter. Ada sedikit perbedaan gitu. Ya, kalau sebenarnya memang kalau sesuai PMK-nya sih 45. Tapi saya kurang tahu ya, mungkin ada kebijakan dari PMI setempatnya atau bagaimana, saya juga kurang tahu gitu. Itu sih. Jadi mungkin perbedaan kebijakan atau seperti mungkin ya? Iya, bisa juga kalau secara nasional memang peraturannya 45, tapi kan mungkin ada kebijakan di daerah atau PMI tersebut, kita juga kurang tahu sih Mbak gitu. Baik, itu jawabannya dari Dokter Wening. Ada tambahan juga dari Mas Burhan mungkin? Iya, baik. Dan nanti mungkin bisa coba Mbak Nunuk untuk di daerah lain juga, siapa tahu. Sambil jalan-jalan ke kota Solo. Sambil jalan-jalan, ya itu tadi ke Solo, donor ke Solo. Iya, saya tahu karena di sini 45 Mbak Nunuk, coba aja. Tidak perlu sakit hati dan semangat ya Mbak Nunuk. Terima kasih mesti sudah mau semangat begitu ya untuk berdonor, dan mudah-mudahan nanti di wilayahnya pun bisa ya untuk berat badan yang dimiliki Mbak Nunuk, yaitu tadi 48 kilo gitu. Baik, ini tadi ya dokter pertanyaan dari pemirsa. Kemudian ada yang ditambahkan terkait PMI, atau mungkin ini saja, distribusi darah bagaimana distribusi darah dari PMI mungkin ke rumah sakit begitu? Ya, kita memang sekarang kan ada peraturan juga, tiap rumah sakit harus ada bank darahnya. Jadi kita biasanya distribusi ke rumah sakit ke bank darahnya, ataupun dari yang pasien yang minta dari rumah sakit minta ke PMI langsung juga ada gitu. Siap. Kemudian selain itu kita juga berterima kasih banyak kepada PMI gitu ya, sudah mewadahi dan memfasilitasi, mengedukasi, dan dengan segala kontribusinya untuk pastinya untuk kesehatan masyarakat begitu ya, atau rakyat lah. Ini pesan atau harapan PMI ke depan apa dari Mas Burhan dulu? Ya, pesan dan harapan tentunya kami PMI bersama masyarakat juga untuk selalu bisa menjadi garda terdepan untuk kemanusiaan. Tentunya di masa-masa krisis di Sumatera misalnya, teman-teman juga bisa bergabung untuk menjadi relawan, kemudian bisa menyumbangkan secara materi atau yang lainnya seperti itu, bisa lewat PMI. Kemudian ke depan kita juga ingin semua masyarakat juga bisa donor darah untuk mencukupi stok di PMI Surakarta ini supaya aman untuk masyarakat Solo khususnya dan masyarakat luas, untuk bisa bersama-sama dengan PMI untuk selalu berkontribusi dalam kemanusiaan gitu aja. Luar biasa Mas Burhan ini ya. Kemudian dari Dokter Wening. Ya, terima kasih pada MTA TV gitu. Saya berharap gitu masyarakat Solo dan sekitarnya, mengajak masyarakat Solo dan sekitarnya untuk rutin donor, yang sudah donor tapi belum rutin. Saya mengharapkan untuk rutin donor supaya stok PMI selalu aman, karena kebutuhan PMI Solo selalu meningkat gitu. Terima kasih. Itu saja. Baik, terima kasih. Kemudian sebagai tambahan juga, ini bagaimana kerjasama antara PMI dan juga Majelis Tafsir Al-Quran selama ini, mungkin dapat disampaikan juga kepada pemirsa ini sejauh apa begitu? Ya, saya sekali lagi
mengucapkan terima kasih kepada MTA gitu ya. Selama ini kita memang selalu bekerja sama dalam banyak hal, terutama dalam penyediaan darah yang aman dan berkualitas untuk stok darah di PMI Kota Surakarta. Itu terima kasih sekali untuk MTA gitu. Kami juga mengucapkan terima kasih dari PMI, semangatnya Ya, juga sama-sama. ini juga mewadahi kita semua ya untuk beramal pada masyarakat dan juga mempraktikkan apa yang kita pelajari dari Al-Quran dan juga Sunnah. Ini kolaborasi menunjukkan bahwa lembaga keagamaan juga bisa menjadi mitra penting dari PMI atau Palang Merah Indonesia dalam menyebarkan edukasi donor darah dan juga nilai kemanusiaan kepada masyarakat luas, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Dr. Wening dan juga Mas Burhan atas kesempatannya hari ini. Sehat selalu. Ditunggu kehadirannya nanti di lain kesempatan yang lebih baik lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan juga Kota Kita dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan kami hari ini tentunya bersama PMI Palang Merah Indonesia. Dan selalu saksikan Kota Kita setiap hari Selasa pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.